Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku sekalian yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh barokah. Di hari yang penuh dengan keberkahan. Inna khaira yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Sesungguhnya sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada hari tersebut adalah hari Jumat. Kita berada di sebaik-baik hari, berada di jam yang sebaik-baiknya jam pada hari Jumat, yaitu saat mengerjakannya sholat Jumat. Dan kemudian kita berada dalam majelis ilmu yang Nabi Muhammad menyampaikan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati majelis-majelis, melewati taman-taman surga, maka masuk dan bersantailah di dalamnya. Adalah salah satu dari perbuatan yang mulia. Dan kemudian kita membahas mengenai keberkahan seorang wanita, keberkahan seorang muslimah. Maka mudah-mudahan ini menumpuk keberkahan kita pada hari ini. Keberkahan hari Jumat, keberkahan jam di waktu Jumat, keberkahan majelis ilmu, dan keberkahan kajian kita pada hari ini. Harapannya keluar semua dengan membawa keberkahan masing-masing. Amin. Yang kita bawa dari dunia sampai menuju ke alam akhirat kita insyaallah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bicara tentang keberkahan seorang wanita, kita akan membaca di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang kemuliaan seorang wanita. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kata Allah, dan aku, kami, Allah, dan aku berpesan kepada kalian semua. Pesan Allah, pesan dari langit, pesan dari Sang Pencipta. Wa wassaynal insan, dan aku berpesan al-insan kepada segenap manusia. Pesan Allah Sang Pencipta pada seluruh manusia. Apa itu ya Allah? Wa wassaynal insan biwalidayhi, agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kedua orang tua, ayah dan ibu. Tapi Allah kemudian menyebutkan sesudahnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia, telah ada janin dalam rahimnya, janinmu dalam rahimnya, dia mengandungmu dalam keadaan wahnan ala wahnin, kelelahan di atas kelelahan, keberatan, beratnya mengandung ditambahkan dengan beratnya sakit, beratnya sakit kepalanya, sakit dadanya, sakit semuanya ketika orang sedang mengandung. Ala wahnin, berat di atas berat, lelah di atas lelah. Wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amain. Sesudah melahirkan pun kemudian menyusui kalian. Allah menyebutkan, aku berpesan kepada kalian semuanya untuk berbuat baik pada orang tua. Tapi Allah hanya menyebutkan tentang ibu di ayat yang sesudahnya, di kalimat yang sesudahnya. Allah hendak menunjukkan, aku berpesan kepada kalian semua untuk berbuat baik pada orang tua kalian dan khususnya ibu kalian. Karena ia telah hamil, karena ia telah melahirkan, karena ia telah menyusui dengan segala pengorbanannya, dengan segala kebaikannya, dengan segala keberkahannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya ketika ada seorang anak bertanya kepada Nabi Muhammad alaihissalam, man ahaqqun nas bibirri ya Rasulullah,
siapa orang yang paling layak, paling pantas untuk aku berbuat baik padanya, wahai Rasulullah? Nabi tersenyum dan menjawab, ummuka. Kata Nabi, ibumu. Tsumma man? Kemudian siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Tsumma man? Kemudian siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Tsumma man? Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Abuka, ayahmu. Ibu, 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 baru kemudian ayah. Artinya ibu di mata Allah, di mata Rasulnya dianggap lebih mulia, lebih berkah, lebih berpengaruh bagi kehidupan seseorang dibandingkan dengan ayah 3 kali lipatnya. Jadi sekalian, bukan artinya punya ibu 3. Sebab katanya gitu kan, tuh Nabi sebut ibu, 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 baru bapak, artinya ibunya ada 3. Karena biasanya juga disebut istri. Kalau 1 mestinya iswan. Kalau 2 istu. Kan 3 jadinya istri. Bukan artinya begitu ya, tapi artinya bahwa perempuan di mata Allah, di mata Rasulnya dianggap orang tua, ibu dianggap lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ayah. Padahal ayah pun juga harus kita muliakan. Ini kita sedang berbicara tentang kemuliaan seorang wanita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang seorang istri, wah ini juga nggak kalah berkah juga rupanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat An-Nisa 21 kalau tak silap, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan kalian kaum laki-laki bermuamalahlah, berpergaulilah istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Bikin baik sama istrinya. Harus buat baik sama istri. Itu yang berpesan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pada segenap laki-laki katanya Allah yang baik sama istri kalian. Yang baik sama istri kalian. Jadi kita bisa bilang sama suami kita, "Bang, yang baik-baik bang saya, Bang." Allah yang udah berpesan, Bang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istri kalian dengan baik. Fa in karihtumuhunna. Fa in karihtumuhunna. Ini ayat indahnya luar biasa. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bahkan jika andai kalian kaum laki-laki tidak cinta kepada istri kalian, kalian bahkan benci kepada istri kalian, kamu tetap harus berbuat baik kepadanya, sebab Allah akan bagi kepada kalian dengan sebab perkara tersebut kebaikan yang sangat banyak. Saya ketika bacanya seperti mendengar pesan seorang ayah ketika ia menikahkan anak yang paling dicintainya, anak gadisnya, dengan seorang laki. Buat baiklah kepada anakku. Kalau kamu mencintai dia, alhamdulillah. Tapi andai kamu tidak bisa cinta padanya, tidak boleh sayang padanya, kamu lihat dia tidak ada hati padanya, tetaplah buat baik padanya. Aku akan bagi kepadamu hadiah-hadiah yang sangat banyak. Allah berpesan demikian kepada kaum laki-laki. Subhanallah. Betapa tinggi nilai kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bahkan jika andai kalian benci kepada istri kalian, jangan tinggalkan dia. Jangan biarkan dia begitu saja. Jangan sia-siakan hatinya. Tetaplah berbuat baik padanya. Aku akan gantikan kesenangan kalian dengan kebaikan yang sangat banyak. Aku mudahkan rezeki kalian, aku mudahkan urusan kalian, aku buat kesenangan-kesenangan lain. Aku akan beri kepada kalian anak yang sangat comel-comel, anak kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, atas apa yang kalian kerjakan berupa berbuat baik kepada istri kalian tersebut. Subhanallah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika kita menjadi seorang anak, keberkahannya anak perempuan, Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan,
Man kanat lakum thalas jawari, kanat lakum itqun minan nar. Siapa di antara kalian, kaum laki-laki ini, memiliki anak perempuan tiga anak perempuan. Kalian didik, kalian besarkan, kalian pelihara, kalian jaga sampai menjadi perempuan-perempuan, gadis-gadis yang solehah, gadis-gadis yang mengerti bagaimana beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka anak perempuan kalian tersebut aku akan jadikan penghalang kalian dari api neraka. Allah ridho kepada para orang tua yang mendidik, membesarkan dengan penuh cinta anak-anak gadisnya. Subhanallah. Sampai di antara mereka ada yang bertanya, Rasul bagaimana dengan kalau cuma punya 2 anak perempuan? Nabi kemudian bilang, waman kanat lahu jariyatan. Demikian pula yang memiliki 2 anak perempuan. Perawinya mengatakan, saya tidak pasti adakah Nabi menyebut dengan 1 orang perempuan. Jadi saran saya agar pasti yang baru punya 1 silakan tambah. Saudara sekalian yang saya muliakan, demikian tingginya Allah Subhanahu wa taala meletakkan derajat kita kaum wanita. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada begitu banyak hamba-hambanya disebabkan karena keberadaan perempuan-perempuan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Yastaftunaka fin nisa, qulillah yuftikum fihinna." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya, minta fatwa kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang perempuan. Sampaikan kepada mereka semuanya, Allah yang berpesan kepada mereka untuk berbuat baik pada perempuan-perempuan. Subhanallah. Allah berpesan kepada mereka untuk berbuat baik kepada kaum perempuan. Nabi bahkan saat sebelum meninggal beliau, khutbah terakhirnya, beliau mengatakan Allah fin nisa, Allah fin nisa. Kata Nabi, jagalah perempuan kalian, jagalah perempuan kalian. Kita adalah orang-orang yang Allah sampai dengan berpesan sedemikian banyaknya, sedemikian pentingnya kepada kaum laki-laki untuk menjaga kita dan meletakkan segala kebaikan-kebaikan bersama dengan kita. Alhamdulillah. Masalahnya bagaimana nih caranya kita untuk bisa menjadi perempuan yang mubarakah tadi nih, yang membawa keberkahan ini, yang membawa kebaikan barokah. Ya, sebelum kita masuk ke penjelasan panjang mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang dapat membawa keberkahan, apa itu barokah? Al-barokah artinya adalah ziyadatul khair, adalah tambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita dapat ini bisa bertambah kebaikannya dengan adanya keberkahan. Kalau dikatakan umur yang barokah, artinya umur yang kebaikannya banyak dibandingkan dengan orang yang berumur sama tapi tidak barokah. Harta yang berkah, artinya adalah dalam harta tersebut terdapat banyak kebaikan yang bisa ia lakukan dengan harta itu lebih daripada orang yang bahkan memiliki dengan jumlah yang lebih banyak daripada harta tersebut tapi yang hartanya tidak berkah. Maka kalau dibilang bahwa anak yang berkah gitu ya, adalah seorang anak yang dapat memberikan banyak kebaikan kepada orang tuanya, kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, sukacita, kebanggaan dari anak tersebut lebih daripada yang bisa diberikan, yang boleh diberikan oleh anak-anak yang lainnya. Sampai pernah ada seorang perempuan berkata kepada saya seperti ini, Ustazah, memang betul ya Ustazah, apa-apa tuh bukan penting banyak, yang penting berkah. Dia bilang, saya punya anak 1 aja, tapi rasa-rasanya seperti memiliki 10 anak, bahkan lebih. Dia bilang, 1 anak saya 1 itu aja, segala hal dia kerjakan bagi saya. Kalau saya bilang saya mau minta, saya perlu pergi ke dokter, dia akan yang marhaba Umi, baik Umi, lebih Umi. Dia akan datang jemput saya pergi ke dokter. Dia adalah seorang anak yang tidak pernah berkata tidak kepada saya ibunya. Seorang anak yang berkah. Subhanallah. Maka teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, ini keberkahan. Ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. Nah ini kita nih sebagai perempuan sebenarnya disiapkan Allah SWT untuk membawa keberkahan.
Bahkan jangan kata keberkahan, surga kita seret kemana-mana. Kata Nabi Muhammad, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu seret kemana-mana ibu pergi. Surganya ada di bawah telapak kaki. Kakak saya dulu semasa kecilnya sesudah belajar hadis itu, pulang-pulang dicari kaki ibu. Cari kaki Umi saya, dia lihat-lihat, mana surganya Umi? Katanya Ustadz bilangnya ada surga di bawah telapak kaki Umi, tapi nggak ada surga di bawah telapak kaki Umi, dia bilang. Subhanallah. Maka teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, bagaimana cara kita untuk menjadi perempuan yang mubarakah? Perempuan yang membawa kepada keberkahan, saya akan sampaikan 3 hal. Jika engkau ingin menjadi seorang perempuan yang mubarakah, maka kerjakanlah 1, 2, dan 3 hal ini. Yang pertama, tagarrabi ilallah, sumber segala keberkahan. Mendekatlah kepada Allah, sebab dia adalah sumber segala keberkahan, sumber segala kebaikan. Tidak akan ada keberkahan bagi seorang perempuan yang jauh dari Tuhannya. Tidak akan pernah ada kebaikan dari seorang perempuan yang Allah yang menciptakannya murka padanya. Tidak akan ada keberkahan dan kebaikan dari seorang perempuan yang melanggar aturan-aturan Allah SWT ataupun meninggalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT padanya. Maka kalau engkau ingin menjadi seorang perempuan yang berkah, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan dirimu padanya. Bagaimana cara mendekat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun ila bimithli ada'i maftaratu 'alaihim." Tidak ada cara mendekat kepadaku, kata Allah, kecuali dengan melaksanakan apa yang aku perintahkan dan menjauhi apa yang aku larang. Itu adalah cara kita mendekat. Mau mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salatmu jagalah, ibadahmu jagalah, auratmu tutuplah. Tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Jauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Meski andai sesiapapun tidak ada yang tahu, bukankah Allah Maha tahu? Meski andai tidak ada sesiapapun yang melihat, bukankah Allah Maha melihat? Tinggalkan. Saudaraku sekalian, hidup ini terlalu singkat untuk kita berulang-ulang melakukan kesalahan demi kesalahan. Maka segera jalan. Perjalanannya sudah begitu panjang kita tempuh. Kita tidak tahu berapa lama lagi waktu kita tersisa di atas muka bumi ini. Segeralah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan kesalahan-kesalahan. Ucapkan selamat tinggal untuk segala macam bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Itu adalah caramu menjadi seorang perempuan yang mendapat keberkahan. Saudara sekalian yang saya muliakan, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang paling indah. Pelajari ilmunya. Karena sholat tanpa ilmu tidak diterima. Karena ibadah tanpa didasari dengan ilmu sia-sia belaka. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang solehah. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ingin menjadi seorang perempuan yang barokah, selain daripada mendekat kepada Allah, mendekatlah kepada manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan segala keberkahan kepadanya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Deketin Nabi. Bagaimana caranya? Banyaklah bersolawat, kenali kehidupannya, cari tahu sejarahnya, kerjakan sunnah-sunnahnya. Ya Allah, Nabi Muhammad indahnya luar biasa ketika bersama dengan seseorang. Nabi itu cintanya kepada kita, kaum wanita, luar biasa. Cintanya kepada kita umatnya luar biasa.
Saudaraku sekalian saya muliakan, jangankan kepada kita nih, yang insya Allah sholat tidak tinggal, saya yakin yang di sini seperti itu, aurat tertutup, ibadah dijalankan. Yang bahkan umatnya yang ahli maksiat saja, itu Nabi Muhammad alaihissalam tidak meninggalkannya, asalkan dia mau mengerjakan sesuatu dari kebaikan yang membuat Nabi Muhammad SAW mau kenal padanya. Beberapa waktu yang lalu ada Ustazah Iman datang dari Amerika, ya, ada ke Indonesia juga untuk 2 hari, untuk beberapa hari, 3 hari. Dan di antara beberapa sesinya itu saya yang menerjemahkan. Beliau bercerita bahwa di Mesir beberapa waktu yang lalu, dalam mungkin 20-30 tahun yang silam, pernah di media ada berita yang cukup menghebohkan, yang cukup buat berita yang spektakuler gitu ya, yang bikin orang-orang semuanya terkejut gitu. Yaitu ada seorang perempuan yang merupakan salah satu dari artis papan atas, artis yang sedang sangat tersohor dan biasa main di film-film yang pakaiannya terbuka, yang ada adegan-adegan yang cukup senonoh begitu ya. Dia kemudian bertaubat pada Allah SWT. Ceritanya dimulai dari seorang perempuan ini, dia sedang jalanin masa dia ada perankan satu film. Di sesi yang terakhir, tinggal pengambilan adegan gambar yang terakhir dari film tersebut, apa sebutnya wayang, sini ya. Itu dia pagi hari itu dia sudah berdandan, dia sudah pakai pakaiannya. Dia kemudian menunggu driver, supirnya untuk jemput dia ambil pergi ke tempat syuting. Dia kemudian duduk di sofa menunggu sesudah dia telepon. Dia kemudian tidur di sofa tersebut. Tentu saja dengan pakaian yang sangat-sangat minim, sangat terbuka sekali. Di tengah-tengah tidurnya, dia bermimpi ada seseorang datang masuk ke dalam rumah, buka lacinya, kemudian dia ambil ada kami menyebutnya spray, tudung katil, cadar. Oh, sini cadar sebutnya. Oke, baik. Kami kalau cadar di sana penutup muka. Ini jurang bahasa ini ya. Dalam sekali jurangnya ya. Jadi kemudian Nabi ada buka dari lemari dia. Laki-laki tersebut buka lemari dia. Dia kemudian ambil cadar itu tadi. Jadi ada beberapa cadar ya. Di dalam lemarinya diambil ada satu berwarna hijau. Kemudian orang laki-laki tersebut deketin perempuan ini yang sedang tidur. Dia melihat dirinya juga sedang tidur di situ di posisi atas. Orang tersebut kemudian pakaikan cadar tadi itu ke atas seluruh tubuhnya. Dan dia kemudian bilang, tutuplah badanmu. Aku suka terhadap perempuan yang menutup tubuhnya. Seharusnya kamu selalu tertutup seperti ini, ditutupin pakai cadar berwarna hijau. Dia kemudian bertanya, dia bilang, kamu siapa? Orang tersebut menjawab, saya Nabi Muhammad bin Abdullah. Ini perempuan buka aurat, kisah betul. Dia kemudian terjaga gitu dari tidurnya dengan luap hati yang luar biasa. Kemudian dia buka lemarinya, karena dia memang tidak biasa juga tahu apa isi dalam lemarinya. Dia lihat yang diambil sama Nabi dalam tidurnya itu betul tepat posisinya seperti yang dia lihat. Dia pun segera ambil cadar hijau tersebut, kemudian dia pakai lilit-lilitin tubuhnya. Dia kemudian keluar, ketika drivernya datang dia langsung masuk. Dia bilang, bawakan saya ke tempat Syekh siapa aja yang kamu kenal, saya mau bertaubat. Dibawakan ke tempatnya Syekh Sya'rawi.
Syekh Sya'rawi pagi hari itu di rumahnya ada seorang yang mengetuk pintu, dibuka oleh Syekh Sya'rawi, depannya seorang perempuan cantik dengan riasan semuanya, tapi ia kemudian pakai cadar di seluruh tubuhnya. Syekh Sya'rawi tanya, "Kamu siapa?" Karena tentu saja Syekh Sya'rawi tidak kenal artis. Dia kemudian bilang, "Saya bukan sesiapa. Saya hanyalah seorang hamba Allah yang ingin bertaubat kepadanya. Syekh bisa tolong bantu saya?" Syekh Sya'rawi kemudian memberi bantuan kepadanya untuk apa yang harus dia lakukan dan lain sebagainya. Dia batalkan seluruh kontrak sampai dituntut oleh pihak perfilman, perwayangan karena dianggap melanggar kontrak. Dia tidak peduli itu, dia kasih semua apa yang dia punya untuk membayarkan dendanya. Kemudian dia pun berangkat pergi umroh. Pada saat itu kata Ustaz Zaiman, di Mesir semua orang membicarakan tentang dia, semua majalah kasih foto-foto dia yang telanjang-telanjang dan lain sebagainya. Sementara orangnya sedang tawaf memutari Ka'bah. Sementara orangnya sedang berjalan dari Safa ke Marwah. Sementara orangnya sedang melekatkan dirinya di multazam sambil mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabatku, kawan-kawan semuanya yang saya muliakan, Nabi Muhammad sangat indah untuk kita dekati. Jika hidupmu ingin penuh dengan keberkahan, maka dekatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah baca salawat padanya, kenali kehidupannya, hatinya penuh rahmat, hatinya penuh cinta, hatinya penuh kasih dan sayang. Bagaimana tidak? Ia adalah perwujudan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat alam semesta, kecuali sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Maka saudaraku sekalian yang ingin menjadi perempuan yang mubarakah, menjadi perempuan yang penuh dengan keberkahan, dekatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ketiga yang harus kita lakukan dari ingin menjadi perempuan yang mubarakah, perempuan yang membawa keberkahan, ialah dengan mendekatkan dirimu kepada perempuan-perempuan yang solehah. Baik yang sudah meninggal dunia, dengan pelajari sejarahnya, dengan mengirimkan misalnya Fatihah untuknya, semisal istri Nabi Muhammad alaihi salam, putri Nabi Muhammad alaihi salam, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salam. Semisal perempuan-perempuan solehah seperti Sayyidah Rabi'ah misalnya, seperti Sayyidah Nafisah di Mesir sana misalnya, seperti Sayyidah Zainab misalnya. Ada istri Faqihil Muqaddam yang mendapatkan julukan Ummul Fuqara, ibu bagi orang-orang miskin. Istri dari Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di kota Hadramaut sana. Sultanah Az-Zabadiyah misalnya, atau begitu banyak perempuan-perempuan salehah lainnya. Dekatkan hatimu kepada mereka. Atau bahkan dari perempuan-perempuan salehah yang masih hidup di atas muka bumi ini, dekatkan diri. Carilah orang-orang baik untuk engkau belajar darinya, untuk engkau berkawan dengannya, untuk engkau mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalannya. Karena jalis janis, duduk-duduklah engkau bersama dengan seseorang, engkau akan menjadi sejenis, serupa dengan orang tersebut. Serupa dalam ibadahnya, serupa dalam akhlaknya. Orang berkawan akan menjadi dekat, termasuk dengan akhlaknya, kepribadiannya, kebaikannya, ia akan menular. Katanya seorang ulama, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarin bil muqarin yaqtadi. Terhadap seseorang kamu tidak usah lihat siapa orang tersebut, cukup saja kamu lihat siapa kawannya. Sebab seseorang akan menjadi serupa dengan kawannya. Nabi Muhammad bahkan dengan tegas menegaskan, al mar'u ala dini khalili. Seseorang agamanya tergantung dari agama kawannya. Maka sekali lagi, berkawanlah, duduk-duduklah dengan orang-orang yang baik, dengan perempuan-perempuan yang solehah.
Beberapa di antara perempuan soleha ada yang saya ceritakan juga di buku Bidadari Bumi. Di buku Pilar Cahaya juga ada Sayyidah Khadijah, kisahnya di situ. Di Bidadari Bumi ada kisah perempuan-perempuan soleha yang saya berjumpa dengannya di masa belajar saya di kota Hadramaut. Di buku Muhasabah Cinta ada sebahagian dari kisah perempuan tersebut yang juga saya sampaikan di situ. Pembelajaran-pembelajaran yang mudah-mudahan kita akan menjadi perempuan yang seperti itu juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pelajari sejarah mereka. Kita lihat bagaimana Asia yang bersuamikan Fir'aun bisa menjadi seorang perempuan yang solehah yang bawa keberkahan. Hingga doanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Para ulama mengatakan ini indahnya Asia. Asia lebih dulu menyebutkan indaka daripada fil jannah. Lebih dulu menyebutkan keterangan bahwasanya ianya adalah di sisimu bersama denganmu ya Allah. Sebelum menyebutkan tempatnya di surga. Artinya tempatnya di mana tidak menjadi terlalu penting. Yang lebih penting adalah bersama dengan siapa. Bangunkan untukku di sisimu ya Allah. Di sisimu, dalam rahmatmu, dalam ridhamu. Sebuah rumah di surgamu. Artinya jika kemudian rumah yang di sisimu, yang dalam keridhaanmu itu tidak berada di surga, gak apa-apa juga, yang penting di sisimu ya Allah. Itu lebih penting. Bukan urusan surganya, bukan, tapi urusannya ada pada indakanya tadi. Subhanallah. Beliau menjadi perempuan yang solehah, padahal suaminya Fir'aun. Ini seharusnya jadi pembelajaran buat kita. Alhamdulillah yang pada punya suami kita kan gak Fir'aun amat. Asia aja punya suami Fir'aun bisa sabar. Masa kita punya suami non Fir'aun? Bukan Fir'aun tidak bisa sabar. Belajar dari perempuan-perempuan solehah semacam itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah SWT menjadikan kisah orang-orang solehah ini kemudian Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Belajarlah, mendekatlah kepada orang-orang yang seperti itu. Bagaimana Hannah, Allah ceritakan dalam Al-Quran kisahnya. Ketika ia mengandung, ia menazarkan apa yang ada dalam kandungannya sebagai persembahan kepada Allah. Ya Allah, ini niat mengandung yang tinggi sekali ini ya. Dia niatkan anaknya tersebut sebagai persembahan kepada Allah. Idh qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran, siapa istrinya Imran? Hannah tadi ini ya, saya sebutkan ya. Siapa istri Imran? Bu Imran. Siapa istrinya Nabi Nuh? Bu Nuh. Saudaraku sekalian saya muliakan, ketika istri Imran kata Allah Subhanahu wa taala berkata, idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazar, aku bersumpah, aku jadikan apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu ya Allah. Terimalah ia dariku. Kita belajar dari perempuan-perempuan solehah seperti itu. Untuk meniatkan dengan niat-niat yang baik apapun yang boleh kita lakukan di kehidupan dunia ini. Yang bekerja, niatkan uang kerjanya, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita berikan untuk memberi makan orang yang miskin. Sebahagian kita berikan untuk membahagiakan orang tua kita, membahagiakan saudara-saudari kita, membahagiakan keluarga kita, memberi hadiah kepada orang yang kita hormati. Bagi yang punya anak, mendidik anaknya, niatkan pendidikan tersebut bukan untuk biar anak saya nanti boleh bekerja, nanti kalau dia boleh bekerja hasilnya banyak dia bisa belikan saya. Nah, itu saya urusannya. Tapi yang ini masalahnya
muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku niatkan apa yang aku punya dari kandunganku, persembahanku untukmu. Niatkan ilmumu sebagai persembahanmu kepada Allah. Niatkan akalmu jika engkau diberi oleh Allah akal yang cemerlang sebagai persembahanmu untuk Allah SWT, persembahanmu untuk Allah. Niatkan suaramu jika engkau diberi suara yang indah sebagai persembahan untuk Allah SWT. Kau baca lantunan ayat-ayat Al-Quran, kau nikmati bacaan ayat-ayat Al-Quran, niatkan persembahan buat Allah SWT. Kesehatanmu niatkan buat Allah. Anak-anakmu niatkan persembahkan untuk Allah. Baktimu kepada suamimu niatkan sebagai persembahanmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Hannah kita belajar yang seperti itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, belajar dari orang-orang saleh. Itu adalah cara kita untuk menjadi perempuan yang mubarakah seperti mereka. Hubabah Khadijah, seorang perempuan yang saya jumpa di Bidadari Bumi, saya kisahkan dengan pesta agung gitu ya. Beliau seseorang yang ketika saya berjumpa dengan beliau, itu saya merasakan betul-betul apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, wahai Rasul, apa ciri perempuan yang dicinta oleh Allah? Apa ciri seseorang dicinta oleh Allah? Apa ciri, apa tanda kekasih Allah? Nabi Muhammad kemudian menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang ketika kamu pandang wajahnya mengingatkanmu kepada Allah. Kekasih Allah SWT, seseorang yang jika kita pandang wajahnya mengingatkan kita kepada Allah. Hubabah Khadijah, saya ketika pandang wajahnya, air mata saya tidak berhenti mengalir, mengingatkan saya kepada Allah, mengingatkan perjalanan saya menuju Allah yang sepertinya masih sangat tertatih, mengingatkan saya betapa besarnya dosa-dosa saya kepada Allah, mengingatkan saya bahwa ternyata saya menjadi hambanya Allah masih jauh sekali. Bagaimana tidak? Ketika ada guru saya datang kepada Hubabah Khadijah, terus dia bilang, Hubabah, bacakan leher saya nih, Hubabah sakit sekali. Saya sampai beberapa hari ini tidak boleh mengajar karena tekak saya nih, jangankan buat bicara, buat menelan saja susahnya setengah mati, sakit sekali. Doakan. Hubabah meletakkan tangannya di leher salah satu dari ustazah ini di Daruz Zahra dulu, dibaca-baca doa, tapi beliau sambil tersenyum berkata seperti ini, ma'agal sabrik ya hadi. Nah, betapa sangat kecilnya nilai sabarmu. Kamu tak tahu, kita apabila diberi sakit itu adalah pertanda Allah cinta kepada kita. Kamu tahu tak nak? Beliau berkata, saya apabila lama tidak diberi rasa sakit di anggota tubuh saya semuanya, saya bahkan bertanya, ya Allah, adakah engkau telah lupa kepada hambamu Khadijah? Saya apabila lama tidak disakit, saya bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau lupa kepada hambamu Khadijah? Subhanallah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala memahami berbagai macam urusan. Perempuan-perempuan yang mubarakah. Saudaraku sekalian, belajar dari perempuan-perempuan semacam itu. Ada banyak yang dapat menginspirasimu. Ada banyak yang dapat kemudian menaikkan semangatmu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingin menjadi perempuan yang membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi diri, bagi orang di sekitar, bagi keluarga, bagi anak, bagi suami, bagi orang tua, bagi siapapun yang ada di sekelilingmu, maka kerjakan hal tersebut. Mendekatlah kepada Allah, beribadahlah kepadanya. Jangan pernah tinggalkan dia untuk siapapun. Jangan pernah tinggalkan Allah untuk siapapun. Engkau hanya akan kecewa jika melakukannya. Selalulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kau prioritaskan dalam hidupmu. Pentingkan Allah, maka Allah akan mementingkanmu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus.
senantiasa untuk kehidupan kita, insya Allah. Yang kedua, mendekatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, belajarlah dari perempuan-perempuan solehah, baik yang dulu-dulu ataupun yang di zaman-zaman sekarang ini. Sehingga sekalian saya muliakan, jika 3 hal tersebut engkau telah lakukan, maka aku akan beri kabar gembira bahwa engkau akan menjadi perempuan yang Allah letakkan keberkahan. Pada apa? Pada matamu. Sehingga engkau ketika memandang akan dapat memberikan kebaikan bagi siapapun yang kau pandang. Anak-anakmu akan suka ketika engkau memandang mereka dengan pandangan penuh cinta. Suamimu akan merasa kenyamanan, merasa ketenangan apabila engkau kemudian melihatnya. Engkau menjadi gambaran tentang seorang perempuan yang pandangannya meneduhkan, yang pandangannya membuat nyaman. Jika engkau mengerjakan ketiga hal tersebut, Allah akan berikan keberkahan bahkan pada pandangan matamu. Gimana selama ini pandangan kita? Kita kalau melihat suami gitu, suami akan merasa yang senang, atau gini, kamu ngapain lihat-lihat? Apa yang salah nih sama saya? Kata suaminya begitu. Wah, ini kayaknya belum ada banyak keberkahan kita punya nih ya. Ini azan betul? Yang ini yang betul ya. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan wa marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, saya lanjutkan kembali insyaallah. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syaraf darajat al-'aliyah wa al-maqam mahmud wa ahlul mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 Rabbi ighfirli wa li walidayya. warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Maka sekali lagi, jika kita kemudian menjadi perempuan yang mubarakah, Allah karuniakan keberkahan, maka Allah akan letakkan keberkahan bahkan dalam pandangan matamu, sehingga apapun yang kau pandang bisa membawa kebaikan. Anak-anak yang kau pandang bisa membawa kebaikan bagi diri mereka, bisa melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Apalagi nilai air matamu pada saat tersebut. Ketika engkau menjadi seorang perempuan yang berkah, maka nilai air matamu pada saat tersebut bernilai luar biasa di mata Allah SWT. Ketika engkau menangis di waktu malam dan berkata, ya Allah, selamatkan aku, selamatkan suamiku, selamatkan seluruh putra-putriku, selamatkan kedua orang tuaku dari segala murka-Mu ya Allah, dari segala fitnah dunia ini ya Allah. Maka Allah akan mendengarkan dengan penuh seksama setiap doa-doa dan mengijabahnya, karena matamu adalah mata yang penuh keberkahan. Saudara sekalian yang saya muliakan, jika Allah menjadikanmu sebagai perempuan yang berkah, Allah akan letakkan keberkahan di telingamu, sehingga segala sesuatu yang kau dengarkan, Allah akan letakkan kebaikan di dalamnya. Engkau akan menjadi seorang pendengar yang baik, mendengarkan segala keluh kesah dari diri anak-anakmu, mendengarkan keluh kesah dari sahabat-sahabatmu. Kau menjadi seindah-indah telinga yang kemudian dapat melahirkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar. Jadi saya didengarkan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan.
Ketika kita menjadi pendengar yang baik aja, orang mau curhat, mau cerita gitu ya, ketika ada permasalahan misalnya gitu, baru sekedar didengarkan aja udah sepertinya setengah bebannya sudah hilang gitu. Maka perempuan yang mubarakah pandai mendengar, ia akan menjadi orang yang pandai mendengar dengan telinganya. Dan subhanallah, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini ya, ketajaman matamu kamu akan bisa mendapatkannya jika engkau mampu melihat tidak hanya dengan mata. Orang yang melihat hanya dengan mata tidak akan baik penglihatannya. Karena mata hanya bisa melihat begitu aja. Mata hanya bisa melihat yang terlihat. Kalau kita hanya melihat dengan mata, kita tidak akan melihat kesedihan, kekecewaan dalam diri anak-anak kita. Apalagi jika kita selama ini tidak suka melihat yang lain, kita hanya melihat diri kita aja gitu. Hobinya selfie, sukanya ngaca, yang dilihat diri sendiri aja, tidak suka melihat orang lain, nggak suka melihat apa yang terjadi pada diri anaknya. Dia hanya melihat apa yang orang lain kasih sama dia tidak melihat apa yang dia perbuat bagi orang lain. Ya Allah, sedih ya, ini perempuan-perempuan yang tidak berkah. Tidak berkah. Perempuan yang mendengar dengan baik, ia tidak hanya mendengar dengan telinga, ia mendengar dengan hatinya. Maka subhanallah, pada tingkatan-tingkatan tertentu mereka bahkan bisa mendengar suara kelaparan. Mereka bahkan bisa mendengar suara kekecewaan dalam hati orang lain. Ia bahkan telah mampu menjawab pertanyaan sebelum orang bertanya padanya. Karena ia selama ini menggunakan telinga batinnya, telinga hatinya untuk peka dalam mendengar. Saya punya guru di Jawa Tengah sana, di Indonesia. Satu ketika saya sedang bincang-bincang sama beliau. Ini semasa saya belum berangkat ke Hadramaut ya dulu. Saya ada berguru dengan salah satu kiai besar di Jawa Tengah. Saya sedang belajar sama beliau. Tiba-tiba di tengah beliau ngajar, dia begini. Dia panggil istrinya, namanya Maimunah. Mun, kemari. Panggil istrinya bilang, Lebek. Ada apa, Kiai? Kami menyebut orang alim di sana Kiai. Dia bilang, ada apa, Kiai? Dia bilang, siapkan makan. Ada orang lapar, sedang menuju ke rumah kita. Itu dan subhanallah, ini ya, telinga batin yang sangat tajam. Bisa mendengar suara laparnya orang di luar rumah sana itu. Dan subhanallah istrinya, karena memang juga sudah terbiasa melihat suaminya seperti itu barangkali, tanpa ada keraguan, dia segera masuk ke dapur, siap-siapkan makanannya, dan dibawa ke depan. Selepas majelis dengan beliau, saya kemudian tanya sama dia, betul tadi Kak? Dia bilang, subhanallah Ustazah, saya pas keluar, pas orang itu masuk ke rumah. Begitu saya kasihkan makanan, Pak silahkan makan. Berlinang air matanya. Dia bilang, ya Allah, sepanjang jalan tadi saya bilang, bagaimana cara saya mau meminta makan? Bukankah Nabi Muhammad melarang kita untuk minta-minta? Subhanallah, suara rintihannya, hatinya terdengar oleh seseorang yang telah mampu mendengar dengan cahaya Allah. Ada keberkahan di telinga orang-orang yang seperti itu. Semoga menjadi salah satunya. Caranya gimana? Dengarkan yang tidak terdengar. Dengarkan suara suamimu, suara hatinya. Dengarkan suara anak-anakmu yang tidak engkau lihat. Belajarlah untuk itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu kamu bisa dapat, kita bisa dapat itu kalau kita mendekatkan hati kita kepada orang-orang tersebut. Ada seorang syekh berjalan bersama dengan murid-muridnya. Ketika mereka semuanya melihat ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar, begaduh. Dan orang kalau begaduh kan suaranya kencang-kencang. Suaranya kan keras-keras. Kamu tuh, wah suami istri ini ya. Segitunya di jalanan gitu. Kalau di rumah kayaknya banyak yang melayang. Piring, gelas gitu ya. Wajan, penggorengan gitu. Akhirnya kemudian
Habis mereka lewat tersebut, gurunya tanya sama murid-muridnya, kalian dengar tadi itu yang lihat tadi apa yang terjadi di jalan? Oh iya, suami istri yang bertengkar tadi. Ih, ngerinya istrinya, katanya yang beberapa muridnya. Wah, ngeri juga suaminya. Akhirnya kemudian mereka lagi bicara gitu, kata syekhnya bertanya seperti ini. Kenapa keduanya mengeraskan suara padahal mereka berdekatan? Memangnya kalau mereka suaranya pelan-pelan aja nggak saling dengar? Dengar juga kan? Tapi kenapa orang kalau begaduh suaranya pasti kencang? Pernah dengar tak orang begaduh suaranya bisik-bisik? Pernah dengar ya? Subhanallah, kenapa begitu gitu? Jadi akhirnya kemudian muridnya bilang, karena dia benci. Betul, tapi kurang tepat. Apa yang lebih tepat? Katanya syekhnya tersebut, karena hati mereka berjauhan. Karena hati mereka berjauhan. Jadi meski fisik badan ini dekat, kalau hatinya jauh akan terdengar suara yang keras. Maka teman-teman sekalian, kalau anakmu bersuara keras, kalau suamimu bersuara keras, jangan kemudian bilang, iya ngapain teriak-teriak, saya dengar kok. Atau misalnya, saya tidak tuli. Bukan begitu. Tapi bertanyalah, kenapa hati anak saya tidak dekat pada saya? Kenapa dia merasa harus berteriak? Apakah selama ini saya tidak menjadi pendengar yang baik baginya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kata syekhnya, coba perhatikan orang. Kalau sedang saling cinta, kalau sedang dekat hatinya, suaranya bisik-bisik. Emang betul? Orang kalau lagi pacaran ya? Orang kalau lagi pendekatan mau nikah atau pengantin baru lah. Pengantin baru yang halal aja lah. Pengantin baru. Suaranya pelan-pelan. Bang, sudah pagi. Pelan banget suaranya, bisik-bisik gitu ya suaranya. Kenapa? Hati mereka dekat. Bahkan kalau hati sudah sangat dekat, bahkan bukan hanya dekat tapi menyatu. Kalau hati sudah menyatu, tidak perlu lagi diungkapkan dengan kata-kata. Gak usah bicara. Pandangan mata sudah menyiratkan segalanya. Bukan begitu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ada seorang istri lagi sakit, terbaring di atas tempat tidur misalnya, suaminya pegang tangan istrinya, kemudian mengalir air matanya, itu menurut saya lebih indah daripada sejuta kata-kata sekalipun yang mengatakan bahwa aku sedih melihatmu sakit, susah hatiku melihatmu sakit. Kamu adalah segalanya bagiku. Kamu adalah perempuan yang sangat aku cintai. Gak usah ngomong kayak begitu. Air matamu, air mata suami tersebut dengan dia pegang tangannya sudah membahasakan berbagai macam kata-kata. Bukan begitu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka sebagai perempuan yang ingin membawa keberkahan, jadilah pendengar yang baik. Allah akan letakkan keberkahan pada telingamu. Kau akan menjadi seindah-indah pendengar yang mampu mendengar bahkan suara kelaparan, bahkan suara kekecewaan, bahkan suara keberatan, bahkan suara tanya dari hati orang-orang yang berada di sekelilingmu tanpa mereka harus menyuarakannya. Gak akan ada lagi anak-anak yang bertanya, mama ini tidak mengerti. Betapa seringnya selama ini anak-anak kita berkata seperti itu. Mama mah gak ngerti, udah deh mah gitu. Suaminya, udah deh kamu gak bakalan paham gitu. Ya Allah, kesian bener. Bukan kesian istrinya, bukan, kesian suaminya, kesian anak-anaknya. Berarti engkau selama ini tidak menjadi pendengar yang baik. Belum ada keberkahan dalam telingamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jika engkau adalah perempuan yang berkah, Allah akan letakkan keberkahan di lisan-lisanmu. Wah, alangkah sangat indahnya lisan yang ketika berkata menjadi cara Allah untuk meletakkan rahmat di hati hamba-hambanya. Kata-katanya indah, suaranya indah, didengar di telinga. Tidak tahukah betapa ucapan Nabi Muhammad begitu indahnya? Tidak tahukah engkau
Betapa semua sahabat-sahabat mengingat kalimat-kalimat indah yang pernah diucapkan Nabi Muhammad untuknya. Dan coba bertanyalah, selama ini lisanmu penebar keberkahan atau naudzubillah, lisanmu penebar luka di hati hamba-hambanya Allah? Jangankan orang lain, bahkan ibumu sendiri kecewa dengan lisanmu, suamimu sendiri kecewa dengan lisanmu, anak-anakmu sendiri kecewa dengan lisanmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari kita mencari keberkahan. Mari kita menjadi hamba Allah yang berkah. Mari kita mencari kedekatan dengan Allah SWT, menjadikan kita wanita-wanita yang salehah, yang mampu menebar kebaikan bagi sesama kita insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tanganmu akan menjadi penebar keberkahan. Anakmu kalau sakit, engkau pegang yang sakitnya dengan tanganmu sambil berdoa, sambil kau mandangnya dengan penuh cinta, Allah berikan kesembuhan. Suamimu ketika sedang sakit, kau letakkan tanganmu di badan suamimu yang sakit tersebut, kau pijit ringan suamimu itu misalnya. Jangan sok-sok punya berkah sih, tapi maksud saya sentuh dengan kelembutan ya. Jangan, saya memang paling berkah nih. Sakit ya bang? Coba baring. Nggak begitu juga gitu ya. Tapi maksudnya gini, orang tuh kalau punya keberkahan, hatinya penuh dengan rahmat, penuh dengan cinta kasih, Allah bagi padanya keberkahan. Sehingga apapun yang disentuhnya menjadi berkah. Apapun yang disentuhnya menjadi berkah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sentuh apa aja jadi berkah. Bahkan dari sejak kecil, Nabi sentuh kambing, kambingnya langsung punya banyak air susunya. Bukan begitu? Nabi Muhammad naik di atas keledai, bersentuhan keledai tersebut dengan Nabi. Keledainya langsung berlari kencang laju. Apapun yang disentuh sama Nabi Muhammad menjadi berkah. Kenapa? Karena Nabi adalah bagian dari cara Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Jika engkau seperti itu, Allah pun akan jadikan sentuhanmu menjadi berkah. Orang sakit, kamu sentuh, kamu hibur, menjadi sehat, setidaknya jadi lebih ringan sakitnya. Anak-anakmu seperti itu, suamimu, orang tuamu, siapapun. Subhanallah, luar biasa sekali itu ya. Kalau kakimu, udah Allah terang-terangan berikan kepadanya keberkahan yang bahkan tidak diberikan kepada yang laki-laki. Al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Subhanallah, berkah luar biasa. Kemudian jika engkau adalah seorang yang berkah, hatimu adalah tempat Allah meletakkan segala keberkahan. Maka setiap yang kau sebut dalam doa-doamu, ketika ada orang-orang berada dalam hatimu, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan kebaikan-kebaikan pada hamba-hambanya. Sampai-sampai Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, beliau mengatakan, kau kira masjid di sana tempatnya? Bukan. Kau kira rumah Allah letaknya di masjid-masjid sana? Bukan. Rumah Allah yang sesungguhnya adalah hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Adalah hati manusia-manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya, beliau mengatakan, penting bagimu untuk di hatimu berada kekasih Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Untuk ada kekasih Allah di dalamnya, dalam hatimu. Penting itu, menjadikan hatimu menjadi hati yang berkah. Namun jauh lebih penting lagi jika engkau yang berada dalam hatinya salah satu dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati mereka adalah tempat turunnya hujan rahmatnya Allah di atas muka bumi ini. Saudaraku sekalian, bagaimana rasanya jika hatimu menjadi tempat turunnya hujan rahmat Allah di atas muka bumi ini? Sehingga ketika Allah hendak menghukum karena berbuat dosa dan kesalahan salah satu dari orang yang ada di rumahmu, Allah melihat hatimu dan tidak jadi menurunkan murka tersebut. Karena hatimu adalah hati tempat Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah bagi kebahagiaan dalam hatimu, bagi kedamaian dan kesenangan dalam hatimu, bagi keberkahan dalam hatimu, meluber, meluas, menjangkau
menular sampai kepada orang-orang di sekelilingmu. Mereka semua menjadi orang-orang yang berbahagia. Rabbana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi perempuan yang membawa keberkahan, semoga menjadi perempuan yang berkah. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.